Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat dan simpatisan GKI Kediri. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di pagi hari ini kami masih Kau anugerahkan hidup yang baik. Pada kesempatan kali ini kami mau merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, di tengah keterbatasan kami sebagai manusia, tolong kiranya Engkau memberikan kami hikmat, agar tutur kata atau tingkah laku kami seturut dengan firman-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50 ayat 20. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Mengatasi masa-masa sulit. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah di mana seorang anak perempuan bernama Anne, dia hidup di dalam penderitaan dan kemiskinan. Dua saudara kandungnya meninggal dunia saat masih bayi. Pada saat Anne berusia 5 tahun, dia terserang penyakit trakoma yang hampir membutakan kedua matanya. Kemudian pada saat usia 8 tahun, ibunya meninggal dunia karena terkena TBC. 2 tahun setelahnya, ayahnya yang tidak sanggup mengurus anak-anaknya, kemudian meninggalkan mereka begitu saja. Dampak dari itu semua, adik bungsu Anne tinggal bersama dengan kerabatnya, sementara Anne dan juga saudaranya yakni Jimmy tinggal di sebuah rumah penampungan. Namun naasnya beberapa bulan kemudian Jimmy meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kondisi yang sulit bagi Anne pada saat itu. Kondisi Anne ini mulai membaik pada saat usianya 14 tahun. Dia berkesempatan belajar di sekolah bagi tunanetra dan menjalani operasi untuk memperbaiki penglihatannya. Di sana ia juga belajar untuk membaca dan menulis. Nah, meski memang sulit untuk menyesuaikan diri, Anne mampu berprestasi secara akademis, bahkan dia menjadi lulusan terbaik. Kini kita mengenalnya sebagai Anne Sullivan. Dia adalah seorang guru dan sahabat dari sosok yang cukup terkenal yakni Helen Keller. Lewat upaya kesabaran dan kasihnya, Anne mengajar Helen yang juga tunanetra dan tunarungu supaya Helen bisa berbicara. Helen bisa membaca huruf Braille hingga Helen akhirnya bisa lulus kuliah. Helen Keller sendiri adalah seorang penyandang disabilitas yang menjadi simbol perjuangan bagi teman-teman disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang setara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya Anne begitu ya, Yusuf juga harus melewati masa-masa yang sangat sulit di dalam kehidupannya. Sebagaimana kita tahu kisahnya di dalam Alkitab, saat dia berusia 17 tahun, dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya yang iri dan dengki kepadanya. Kemudian Yusuf dipenjarakan, walaupun dia tidak bersalah. Namun, Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Mesir dan juga keluarganya dari bencana kelaparan pada masa itu. Yusuf tentu tahu bahwa saudara-saudaranya telah mereka-rekakan yang jahat bagi kehidupannya. Tapi Yusuf mau dan dimampukan oleh Allah untuk memaknai
bahwa masa-masa sulit di dalam hidupnya Allah rekakan untuk kebaikan, untuk rencana keselamatan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya, bahkan lebih besar lagi untuk memelihara kehidupan bangsanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti pernah sedang atau mungkin juga akan menghadapi kondisi yang menguji kita di masa-masa yang sulit. Ya, secara manusiawi memang sulit begitu ya untuk mempercayai apa sih rencana Allah di balik penderitaan bila kita sedang menjadi korban kejahatan atau ketidakadilan. Namun seperti yang kita pelajari dari kisah Anne atau juga kisah Yusuf, kita diajak untuk melihat tangan Allah yang nampak tidak kelihatan itu. Tangan yang menuntun perjalanan hidup umatnya bahkan di saat-saat terpuruk. Tangan yang kemudian memampukan umatnya untuk memberi dampak dalam kehidupan orang lain. Nah, tangan Allah yang sama juga akan sanggup untuk menolong dan memakai setiap kita untuk memberi dampak bagi orang lain. Nah, maka mari senantiasa kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dialah yang senantiasa melihat kita, mendengar kita, menolong dan menuntun kita. Nah, maka mari kita refleksikan bersama-sama. Pertama, bagaimana cara Allah menolong kita melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita? Nah, yang kedua, bagaimana pengalaman kita kemudian dapat menolong orang lain yang juga sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama merefleksikan apa yang sudah kita pelajari di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah senantiasa bersama kami untuk mengatasi masa-masa sulit dalam hidup kami. Ampuni kami jikalau kami dengan keterbatasan cara berpikir kami mengira Engkau diam atau tidak menolong kami. Kiranya beri kami kerendahan hati dan singkapkanlah pada kami bagaimana caramu menolong dan menuntun kami. Serta mampukanlah kami untuk dapat menjadi penolong bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang setia, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di sarapan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.